Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh di Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak hentinya kita bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepadanya. Apa yang kita terima dari nikmat datangnya dari Allah. Dan apa yang kita terima dari berbagai hal yang mungkin kurang menyenangkan hati kita, tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang maha bijaksana tak mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita kecuali untuk kebaikan kita semua. Qul lan yusibana illa ma katabahu lana. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk kebaikan kami. Inilah tentunya berangkat dari rasa syukur. Mudah-mudahan Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan lainnya untuk kita. Selawat berangkikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tentunya kita berharap jamaah Masjid Al-Muhajirin, keluarga kita semua tergolong umat baginda yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nantinya. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dalam hidup ini. Tapi dari berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, ada nikmat yang menjadi alasan yang paling utama kenapa kita kemudian wajib menghambakan diri kita kepada Allah. Nikmat rasa aman, terbebas dari rasa takut, merupakan salah satu nikmat penting yang bukan hanya membuat kita ini punya semangat lebih untuk beribadah, tapi inilah yang menentukan bagaimana kualitas hidup kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada orang-orang Quraisy untuk menyembahnya, Allah ingatkan mereka tentang dua nikmat, bukan yang lain. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka hendaklah kalian menyembah pemilik rumah ini, itulah Ka'bah. Kenapa? Kenapa kita harus menyembah Allah pemilik Ka'bah? Allah jelaskan alasannya. Alladzi at'amahum min ju'. Allah lah yang telah memberikan kalian makan. Kalau melihat dari posisi Mekah sebagai lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, ancaman terbesar adalah ancaman kelaparan. Tapi Allah katakan dari zaman Ibrahim dan Ismail aman dari rasa lapar. Allah memberikan makan sehingga kalian lepas dari kelaparan. Bukan hanya itu, wa amanahum min khauf. Allah berikan rasa aman sehingga kalian terbebas dari takut. Para hadirin rahimakumullah,
Al-Quranul Karim sebagai pedoman kita dalam berkehidupan memberikan perhatian besar terhadap topik mengenai rasa aman dan rasa takut. Ini bisa kita lihat tercermin dari betapa banyak kosakata yang berkaitan dengan masalah ini yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kalau kita coba menelaah kata al-amnu yang artinya keamanan, rasa aman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata al-amnu dengan segala bentuk dan derivasinya kurang lebih 49 kali. Bahkan ketika Al-Quran berbicara tentang al-khawfu, rasa takut, kita ternyata temukan angka yang lebih signifikan. Takut dengan segala bentuk derivasinya disebutkan dalam Al-Quran 124 kali. Ini menunjukkan kepada kita kalau Al-Quran itu 6.236 ayat, 124 ayat cerita tentang takut, ya, 49 ayat cerita tentang aman. Berarti ini bisa menggambarkan kepada kita betapa signifikannya masalah ini. Belum lagi kalau kita melihat realita yang terjadi saat ini, bisa kita lihat. Mungkin di satu sisi beberapa puluh tahun sebelumnya, di saat mungkin teknologi kedokteran tidak terlalu maju seperti yang kita rasakan saat ini. Tapi di sisi lain, saat manusia belum dikontrol teknologi, kita lebih banyak melakukan gerakan-gerakan fisik. Semua kerja membutuhkan, ya, fisik yang handal dan kuat. Tapi realitanya di saat begitu banyak sekarang teknologi yang makin maju, justru fakta menunjukkan kepada kita bahwasanya gangguan kesehatan masyarakat juga bukan semakin berkurang, justru makin banyak. Kalau dululah disebut serangan jantung, terbayang orang usia 80, usia 70, usia 60. Tapi realita saat ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita melihat sebagai salah satu faktor utama penyebab kematian, serangan jantung sekarang bukan lagi 60 tahunan, 30 tahunan pun sudah kena serangan jantung, 20 tahunan pun sudah kena serangan jantung. Bahkan yang belasan tahun pun didiagnosis, oh ini meninggal, kenapa? Serangan jantung. Nah, ini menggambarkan kepada kita, satu sisi walaupun hidup itu lebih terfasilitasi dengan berbagai teknologi dan kemajuan, tapi tak bisa kita pungkiri salah satu penyebab dominan kenapa kesehatan kita terganggu, jawabannya adalah karena ketakutan kita dewasa ini bertambah. Dan secara ilmu kesehatan sudah terbukti, ketahanan tubuh, antibodi ini akan menguat di saat orang merasakan aman. Tapi di saat pikiran kita dihantui dengan begitu banyak objek yang kita takuti, disinilah tanpa kita sadari berapa banyak penyakit fisik berangkat dari gangguan mental. Nah, jadi masalah bercerita tentang aman dan takut ini bukan topik yang saya kira sekunder, ya tambahan, mungkin ya kita anggap topik-topik ya kurang begitu menentukan dalam hidup kita. Tidak. Maka dari itu tentunya di pagi hari yang berbahagia ini kita akan kupas bersama bagaimana sebenarnya Al-Quran berbicara tentang aman dan takut. Dan tentunya tidak ada yang lebih utama selain kita mengawalinya dengan membicarakan tentang hakikat aman dan takut itu sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, apa arti aman? Aman diartikan dengan
bagaimana kondisi di mana seseorang itu merasakan ketenangan terhadap apa yang akan terjadi kepadanya di masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi kalau cerita tentang aman selalu berkaitan dengan masa kini, masa depan. Aman tak berkaitan dengan masa lalu. Sesuatu yang sudah berlalu kita enggak terlalu mikirkan, aman enggak? Enggak. Tak perlu dipertanyakan lagi. Nah, tentunya sebagaimana aman berkaitan dengan masa depan dan masa kini, maka begitu juga lah dengan rasa takut. Kalau rasa aman itu berkaitan dengan ketenangan, kenyamanan, dan aman selalu berawal dari hati. Tidak mungkin terbayangkan seorang merasakan aman dalam hidupnya kalau hatinya tak merasa aman. Sebaliknya, takut adalah satu kondisi di mana kita merasakan kekalutan, kekhawatiran, membayangkan sesuatu yang membuat kita itu tidak nyaman, yang mungkin terjadi di masa kini maupun di masa yang akan datang. Nah, para hadirin rahimakumullah, aman dan takut ini dua hal yang gak mungkin bercampur pada hati diri seorang. Logikanya, kalau hati merasa aman, maka terangkatlah rasa takut. Kalau hati dipenuhi rasa takut, maka hilanglah rasa aman. Ini logikanya. Namun, Bapak Ibu rahimakumullah, aman dan takut tidak akan pernah bertemu kecuali dalam satu hal. Apa itu? Semua yang kita takuti pasti kita tak merasa aman kecuali ketika kita takut kepada Allah. Itulah sumber keamanan nomor satu. Nampak ada harimau, takut. Gak mungkin di saat bersamaan kita merasa aman. Nampak ada ular, takut. Seorang ketika berusia makin lanjut, dia lihat keturunannya dalam kondisi yang lemah, gak mungkin merasakan aman di waktu seperti itu. Muncul ketakutan dalam diri manusia. Tapi satu-satunya yang kita takuti justru menjadi sumber rasa aman, itulah ketika kita takut kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, "Fala takhafuhum wa khafuni." Jangan kau takut kepada yang lain, tapi takutlah kepada aku, kata Allah. Ketika kau takut kepada aku, maka rasa takut ini menjadi dorongan dan motivasi terbesar bagimu untuk senantiasa menyembahku. Kita nggak mungkin merasakan aman di saat hati kita dipenuhi rasa takut kepada Allah. Itulah momen aman dan takut bercampur bersama. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tak bisa kita pungkiri rasa takut ini merupakan sifat bawaan lahir yang Allah ciptakan ada pada diri setiap orang. Tidak ada satupun manusia kecuali dilahirkan membawa rasa takut. Kalau ada orang belum nikah, membayangkan nikah, tanggung jawab nikah, punya anak setelah nikah, ini kadang-kadang muncul rasa takut dan khawatiran. Macam mana ya? Ketika seorang belum, masih di awal kerjanya, baru diterima di sebuah perusahaan, dia merasa nyaman di sana, tapi seketika kenyamanan itu kadang-kadang menjadi rusak. Membayangkan macam mana ya nanti kalau pensiun. Bagaimana hidup manusia tak pernah lepas dari yang namanya ketakutan. Bahkan ketika kita sudah punya anak yang banyak, anak ini alhamdulillah mungkin sekolahnya baik, pendidikannya baik, tapi itu juga
tidak menjadikan kita lepas dari rasa takut. Membayangkan macam mana ya nanti kalau anak-anak sudah nikah semua, tinggal berdua sama istri aja di rumah katanya. Ada ketakutan dan kekhawatiran yang selalu tertanam dalam diri manusia. Nah, inilah fakta yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam surah Al-Ma'arij. Innal insan khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah dengan rasa takut dan khawatir, sehingga dalam dirinya ada kegelisahan. Itulah yang membuat manusia senantiasa berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau manusia dapat nikmat keburukan, dia mengeluh. Kenapalah datang sakit ini? Kenapalah bisnisnya terganggu? Kenapalah dimutasi dalam pekerjaannya? Kenapalah begini? Kenapalah begitu? Berkeluh manusia ketika dapat cobaan. Tapi Bapak Ibu, yang mengherankan, wa idza massahul khairu manu'a. Ketika manusia dapat kenikmatan, ngeluh juga. Jadi manusia bukan hanya mengeluh ketika dapat musibah dan cobaan, dapat nikmat pun mengeluh. Di saat kesehatannya prima, penghasilannya bertambah, ngeluh dia. Selama naik gaji ini makin banyak proposal masuk. Ini kadang-kadang dapat uang pun ngeluh kita. Kenapa seperti itu? Allah katakan illal musallin. Satu-satunya kelompok yang akan terbebas dari yang namanya suka mengeluh hanyalah orang-orang yang sholat. Kok bisa? Alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat secara berkesinambungan. Nah, ini menunjukkan kepada kita para hadirin, ketakutan yang Allah tanamkan dalam diri setiap manusia ternyata untuk kebaikan manusia. Ketakutan yang Allah ciptakan tiap orang membawa dalam dirinya rasa takut ini, tujuannya adalah untuk apa? Agar ketakutan ini menjadi motivator, dorongan yang mengantarkan manusia untuk senantiasa berserah diri kepada Allah dan menjaga hubungan yang baik dengannya. Saya ingin buat sebuah ilustrasi. Kalau kita membeli sebuah peralatan elektronik yang mahal dan canggih, sebelum kita gunakan alat itu, kita pasti diliputi rasa takut juga. Ya, ini kalau sembarangan pencet tombol berasa pula nanti kan begitu. Sehingga kita membaca bagaimana buku petunjuk penggunaan. Kenapa? Berangkat dari rasa takut kita terhadap keselamatan alat itu. Kita tahu harganya mahal, kita tahu teknologinya canggih, tidak mungkin sembarang cetet-cetet saja, ya, tanpa kemudian memikirkan. Nah, seakan-akan Allah ingin katakan, wahai manusia, kaulah makhlukku yang paling kompleks. Wahai manusia, kaulah makhlukku yang paling canggih dibanding semua makhluk yang ada. Maka dari itu, berangkat dari kesungguhanmu untuk menjaga dirimu, maka muncullah rasa takut yang mendorongmu selalu bersandar kepadaku. Para hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya rasa aman itu ada 3. Rasa aman yang perlu kita perhatikan ada 3. Pertama apa? Rasa aman dalam hati. Inilah yang terpenting. Tak terbayangkan aman dalam urusan lain kalau hati kita dalam kondisi takut. Makanya ada takut yang wajar, ada takut yang menjadi penyakit. Ya. Dalam kesehatan mental ada takut yang dianggap sudah menjadi penyakit.
Mungkin itu berangkat dari trauma masa lalu. Setiap dia jalan lalu lintas, nampak polisi, udah takut dia. Takut. Kenapa? Mungkin dah berapa kali kena tilang. Karena sudah punya pengalaman buruk, nengok baju seragam polisi saja sudah takut. Ini namanya takut yang jadi penyakit. Nah, orang yang mukmin itu, kata Allah, orang yang memiliki ketenangan dalam jiwanya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabahu darra sabar fakana khairan lah. Betapa menakjubkannya orang yang beriman itu, kata Rasul. Semua urusannya aman, semua urusannya kebaikan. Kenapa? Kondisi ini tidak akan dinikmati kecuali oleh orang-orang yang beriman. Ketika dapat nikmat, dia pandai bersyukur, maka itulah yang memberikan rasa aman dalam hatinya. Ketika dia ditimpa musibah, dia pandai bersabar, itulah yang memberikan rasa aman pada dirinya. Dan kondisi ini tidak akan dinikmati kecuali oleh orang-orang mukmin. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, angka bunuh diri paling kecil di muka bumi ini angka bunuh diri di negara-negara Islam. Terlepas mungkin kita anggap ya Indonesia yang 270 juta, berapa persen orang yang beriman. Namun secara umum bagaimana doktrin Islam, akidah Islam mendorong kita untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu. Di saat betapa banyak negara di muka bumi ini dianggap sebagai negara-negara yang begitu sejahtera secara ekonomi, namun fakta di sebalik itu begitu mengejutkan kita. Swedia ini termasuk negara Skandinavia yang cukup makmur, tapi yang paling mencengangkan adalah Swedia masuk dalam 5 besar negara di Eropa dengan angka bunuh diri paling tinggi. Padahal banyak fasilitas dikasih negara untuk warganya. Di saat orang sudah tak pengen lagi punya anak, perempuan yang mau hamil dan punya anak dikasih subsidi oleh negara. Tapi angka bunuh dirinya besar. Kenapa orang bunuh diri? Salah satunya adalah karena ketakutan yang menguasai diri seorang. Yang tak mampu terkontrol rasa takut itu. Itulah yang membuat orang berpikir pendek. Nah, kalau kita lihatlah di Indonesia, berapa banyak ini generasi muda, bahkan ada data ya di kota seperti Bandung, Jogja, banyak mahasiswa, ini paling banyak orang-orang kemudian terkena namanya apa? Pinjaman online. Pinjaman online dikejar oleh debt collector. Betapa banyak ya masyarakat miskin di kita, sesusah-susahnya dia kalau masih ada nilai iman dalam hatinya, tak terpikir dia bunuh diri. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Itulah ketenangan dalam jiwa, ini kunci. Ini bentuk yang pertama. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bagaimanapun masalah begitu banyak, kalau udah mengingat Allah, berserah diri kepadanya, gimana pun musibah yang menimpa, hati pun menjadi tenang. Nah ini kuncinya. Kalau tak ada Allah tempat kita bersandar, bagaimana hati kita bisa tenang? Bagaimana kita merasakan aman yang membuat hidup kita tidak terganggu kualitasnya? Yang kedua Bapak Ibu, Al-Quran banyak bercerita mengenai aman di dunia. Dan yang ketiga, aman di akhirat. Bagaimana kita aman di dunia? Bagaimana kita aman di akhirat? Nah, kalau kita mencermati
Bagaimana Al-Quran bercerita tentang aman di dunia? Ternyata aman di dunia ini berkaitan erat dengan bagaimana kita mampu memberikan jaminan terhadap 5 hal dalam hidup. Orang baru aman di dunia kapan? Kalau terjamin 5 hal. Selama belum terjamin 5 hal, gak akan tenang kita. Selama belum terjamin 5 hal, kita akan terus merasakan was-was dan rasa takut yang berlebihan. Yang pertama apa? Inilah yang disebut dengan maqasid syariah. 5 hal Allah turunkan syariatnya untuk mengamankan 5 hal ini. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kenapa zaman sekarang ketakutan itu bertambah? Ketakutan yang dialami manusia modern jauh lebih besar dibandingkan ketakutan-ketakutan yang terjadi di masa lalu. Sebabnya, pertama, sekarang justru ada yang namanya industri ketakutan. Banyak pihak sengaja memproduksi ketakutan. Karena ketika orang takut, ada manfaat material yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu. Tak usah jauh-jauh lah. Berapa banyak? Kadang-kadang mengiklankan sesuatu, cara buat orang mau beli gimana? Takut-takuti dia. Ya, bahkan tak jarang. Ini kadang-kadang sudah habis masa periode seorang, gimana bisa diperpanjang? Takut-takuti orang. Ketika kita memproduksi rasa takut, orang gak akan berpikir waras. Belum lagi masuk 2023, ini resesi besar. Ditakut-takuti. Sehingga apa? Orang yang tidak punya pegangan akidah kuat, hanyut dalam rasa takut. Kalau orang sudah takut, kalau orang sudah dipenuhi rasa takut, tidak akan berpikir rasional. Tak akan berpikir dengan baik, tak akan berpikir waras. Itu teorinya. Bagaimana supaya orang mau beli produk A, produk B, produk C? Takut-takuti dia. Satu sisi, kenapa ketakutan sekarang bertambah? Alasannya adalah karena memang bagi sebagian pihak ketakutan itu perlu dijaga dan dipelihara untuk tujuan material tertentu. Tapi alasan yang paling utama Bapak Ibu, kenapa orang sekarang begitu banyak ketakutannya? Ini menggambarkan kepada kita betapa tipisnya iman dalam hati kebanyakan orang. Allah Subhanahu wa taala setelah bercerita tentang bagaimana Ibrahim alaihi salam diancam oleh Namrud, diancam oleh masyarakatnya ketika dengan berani dan penuh heroik sosok Ibrahim memenggal kepala berhala satu persatu, kemudian digantungkannya kapak yang besar di leher berhala yang paling besar untuk memprovokasi kaumnya. Ketika ditanya, ya siapa yang hancurkan berhala kita? Pasti Ibrahim yang hancurkan. Dipanggillah Ibrahim, kau yang hancurkan patung-patung kami ini? Enggak lah, tengok itu yang paling besar tuh pegang kapak. Berarti dia yang hancurkan. Ibrahim, jangan kau olok kami. Macam mana patung menghancurkan patung yang lain? Disitulah Ibrahim kemudian mengatakan, ya kalau menghancurkan pun tak bisa, untuk apa kalian sembah? Dia tak bisa menolak bala untuk dirinya, apalagi memberikan kemanfaatan untuk kalian. Setelah itu apa kata mereka? Hati-hati Ibrahim, kalau kau lakukan ini kepada Tuhan kami, akan datang laknat untukmu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan kepada Ibrahim, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Ibrahim bilang sama mereka, mana yang seharusnya lebih takut, Ibrahim atau kaumnya? Kalau mereka itu ngerti, mereka nakut-nakuti kita bahaya menghancurkan berhala.
tapi mereka tak pernah berpikir bahaya mempersekutukan Allah. Walladzina amanu ya walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mengotori iman mereka dengan kemusyrikan, maka hanya bagi merekalah rasa aman, wa hum muhtadun, dan Allah akan memberikan hidayah pada mereka. Jadi realitanya kenapa banyak sekarang orang ketakutan? Ini menunjukkan kadar iman tipis. Bukan hanya orang tak beriman. Realitanya saat ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita ya yang justru ingin jaga iman, jaga agama, justru kadang-kadang ditakut-takuti. Makanya tidak terbayangkan munculnya rasa aman di dunia sampai kita yang pertama merasa aman terhadap agama kita. Ini yang pertama. Gak mungkin orang tuh merasa aman sampai dia merasa aman terhadap agamanya. Makanya tujuan hukum Islam itu apa? Pelihara agama. Kalau kita lihat Bapak Ibu, semakin agama itu dilecehkan, semakin agama itu dimarginalkan, semakin agama itu ditakut-takuti. Sekarang untuk urusan berpolitik pun ditakut-takuti. Itu hati-hati politik identitas. Seakan-akan orang Muslim jangan kaitkan pilihan politiknya dengan keyakinannya. Nah, kalau kita tidak menetapkan apa pilihan kita sesuai dengan tuntunan akidah dan keyakinan kita, maka pilihan kita akan ditentukan oleh faktor yang lain. Jadi di sini semakin agama itu dilecehkan, semakin agama itu dinistakan, semakin tokoh-tokoh agama itu dimarginalkan, maka semakin bertambah ketakutan dalam hidup kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khauf bima kanu yaksibun." Allah membuat sebuah perumpamaan, sebuah negeri yang dulunya aman, yang dulunya tenang rakyatnya, datang rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, tapi gara-gara penduduknya kufur kepada nikmat Allah. Fakafarat bi an'umillah. Agama yang seharusnya menjadi dasar dalam segala apapun yang kita kerjakan, ditepikan, ditakut-takuti, ingin dibentuk seakan-akan agama itu tidak sejalan dengan nilai kebangsaan. Seakan-akan problem semua masalah sekarang ini di agama. Sehingga gak cerita orang tentang krisis ekonomi, yang cerita radikalisme, intoleransi. Ya. Ini aja narasi yang dikumandangkan. Bagaimana tidak bertambah takut orang di saat kita sendiri justru menyingkirkan peran agama, walaupun kita selalu mengatakan, oh masyarakat Indonesia ini masyarakat religius. Bagaimana religius kalau agama pun dihina? Tidak bisa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, tak terbayangkan dunia ini jadi aman kalau tidak ada pemeliharaan terhadap jiwa. Makanya tujuan syariat itu apa? Memelihara jiwa. Dilarang kita bunuh orang, dilarang bunuh diri. Apapun alasannya, tak boleh namanya aborsi. Kenapa sekarang ketakutan itu bertambah? Lihat, Al-Quran mengatakan jangan kau bunuh anakmu gara-gara kemiskinan. Jangan kau bunuh anakmu gara-gara takut miskin. Baik kita sedang dalam kondisi miskin, jangan bunuh anak. Kalaupun kita sekarang aman, tapi mengkhawatirkan nanti bisa jadi miskin, jangan itu jadikan alasan untuk bunuh. Kenapa?
Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan tak mungkin ada rasa aman selama jiwa tidak terpelihara. Ya, ini kalau realita saat ini kan sering sekali standar ganda. Kalau korbannya orang Islam, ya nggak terlalu penting. Tapi begitu menyangkut yang lain, ini seperti hal yang perlu untuk dibahas. Meninggal saja 1-2 tentara Israel ribut dunia. Tiap hari meninggal anak Palestina, dunia menyaksikan dan diam. Bagaimana kita rasakan aman kalau jiwa kita belum terjamin? Yang ketiga, itulah tak terbayangkan aman di dunia kalau akal pikiran belum terpelihara. Ya, bisa nggak kita aman ketika kita tahu peredaran narkoba di negara kita ini luar biasa sekarang. Ya, beberapa tempat itu sudah kita lihat, ya gimana lah perbaiki generasi yang rusak. Satu kampung sudah jadi. Nah, kita kan tentunya tak pengen jadi seperti Amerika Latin. Bayangkan kalau udah sampai seperti itu, Kolombia presidennya pun ini kalau tidak, ya artinya pandai untuk berinteraksi dengan kartel-kartel narkoba, dia pun habis. Karena apa? Perekonomian nomor 1 negara dari narkoba. Nah, tentunya hal seperti ini menambah rasa takut kita. Gimana anakku? Bagaimana pendidikannya? Tidak akan terbayangkan ada rasa aman di dunia ini sebelum keturunan kita itu terpelihara. Bagaimana digambarkan dalam Al-Quran, maknya Musa begitu takut ketika dia lahirkan anak ini terancam akan dibunuh oleh Fir'aun. Sehingga datanglah malaikat Jibril memberikan instruksi, buang anak ini ke sungai Nil, nanti kami akan selamatkan dan kembalikan dia kepadamu. Itu potret seorang ibu, khawatir betul terhadap keselamatan anaknya. Quran mengingatkan pada kita, gak mungkin kalian merasakan aman. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa mengingatkan kepada kita, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Mereka meninggalkan keturunan yang meninggalkan salat, memperturutkan syahwat, dan pastinya mereka akan menghadapi kesesatan. Jadi ketakutan kita akan generasi penerus ini juga menghilangkan rasa aman. Termasuk yang terakhir, aman di dunia ketika kita merasa yakin harta benda kita terpelihara. Kalau uang yang kita simpan pun tak jelas, bisa tiba-tiba direbut, bisa tiba-tiba diambil, bisa kadang-kadang dialih milikkan kepada pihak lain tanpa ada prosedur yang benar. Bagaimanapun juga kita akan penuh dengan ketakutan. Bagaimana hasil kerjaku tiba-tiba diambil orang, dirampas orang. Nah, yang seperti inilah makanya Bapak Ibu, mungkin kalau kita dapat pemimpin yang adil, hidup di dunia ini terorganisir dengan baik. Kenapa? Prioritas dia mengamankan 5 hal ini. Tapi selama pemimpin yang adil itu belum menerapkan syariat Allah, kita gak akan betul-betul sepenuhnya merasa aman. Ketenangan itu kapan? Ketika syariat Allah ditegakkan, barulah tenang kita. Nah, kalau rasa aman di dunia telah diwujudkan, barulah cerita tentang rasa aman di akhirat. Rasa aman di akhirat bergantung rasa aman di dunia. Gimana kita mau merasakan aman akhirat kita kalau dunia kita pun tak jelas? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Kata Allah, siapa yang takut, sebetul-betulnya takut kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya 2 surga. Ditafsirkan oleh para ulama, 2 surga ini apa? Surga di dunia
dan syurga di akhirat. Apa makna syurga di dunia? Para ulama kita mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada syurga. Siapa yang tak pernah merasakannya takkan pernah merasakan syurga akhirat. Apa syurga di dunia itu? Itulah rasa tenang, rasa aman, berangkat dari iman. Bapak Ibu, kalau kita lihatlah dulu, bukan hal baru ketika sosok ulama itu diancam, dipenjara, dihukum, dikriminalisasi. Sejarah Islam begitu panjang dengan ulama-ulama pejuang, ya, dipersekusi, ditekan, diancam, sampai muncul sebuah perkataan dari seorang ulama yang dizalimi oleh penguasa ketika itu. Dia katakan, inna jannati fi sadri, surgaku itu ada dalam hatiku. In habasuni fahabsi khalwah, kalaupun aku di penjara, aku anggap penjara itu aku berkhalwat, berduaan bersama Tuhanku, katanya. Wa in qataluni faqatli syahadah, kalaupun aku dibunuh, aku anggap pembunuhanku itu jalan untuk dapat tiket mati syahid. Wa in nafauni fanafyi siyaha, kalaupun aku diasingkan kemana-mana, dibuang supaya tak bisa memberikan pengaruh kepada orang banyak, maka pengasinganku itu kuanggap jalan-jalan, katanya. Madza yaf'al a'da'i bi. Kalau kita semua punya surga dalam hati, maka tak ada orang yang bisa merenggut surga itu dari kita. Ini dia Bapak Ibu. Maka dari itu, kalau kita perhatikan sebagai penutup kajian, ada dua faktor utama yang paling banyak menimbulkan rasa takut dalam hidup ini. Dua sumber utama yang membuat kita takut. Pertama, kita takut karena ada nilai-nilai kemusyrikan dalam hati. Itu yakin. Semakin kita mempersekutukan Allah, ya, dan dewasa ini gelombang kemusyrikan itu makin banyak, ya. Dukun-dukun mulai dapat panggung. Tiap hari kalau kita buka saja TV, muncul dukun inilah, dukun itulah. Artinya ini seperti diberikan panggung. Ketika kita sudah lebih percaya dukun daripada janji Allah dan Rasulnya, maka di saat itu jangan pernah mimpi merasakan aman selama kemusyrikan itu masih dalam hati. Yang kedua, sumber utama rasa takut dalam hidup ini adalah dosa, Bapak Ibu. Dosa. Itu sumber utama ketakutan. Ketika kita banyak berbuat dosa, hati kita dipenuhi dengan ketakutan. Takut ini, takut itu. Saya pernah diceritakan oleh guru saya ketika beliau dapat undangan berdakwah di Jerman. Jadi beliau tinggal di sebuah hotel. Dia katakan satu hal paling menarik dia nggak bisa lupa dari hotel itu. Tertulis di atas tempat tidur, kalau kau tak bisa tidur, jangan salahkan kasur kami. Sesungguhnya kasur ini empuk, katanya. Tapi kalau kau tak bisa tidur, salahkan dirimu yang banyak dosa. Wah, ini di Jerman pun orang itu sadar dosa pun rupanya bisa buat nggak nyenyak tidur. Orang berdosa, Bapak Ibu, untuk tidur saja perlu pil penenang. Untuk sekedar istirahat saja perlu biaya besar. Coba bayangkan, kalau orang tak ada beban, kalau orang tak ada dosa, kemanapun pergi tertidur dia. Tenang sekali dia, tak perlu mikirkan macam-macam. Inilah yang kemudian apa? Dikatakan oleh duta Persia. Raja Persia diutus ke Madinah untuk jumpai Umar bin Khattab. Sampai ke Madinah, dia tanya, mana istananya Umar? Oh, nggak ada, Umar nggak punya istana. Rumah Umar situ. Pergi dia ke rumah Umar, nggak ada Umar. Lantas dia pun mulai berkeliling Madinah mencari Umar. Ketika dia jumpa orang, mana Umar?
Itu. Kau nampak kurma itu? Ya, yang tidur di buah kurma itu Umar tuh. Betapa terkejutnya. Ini khalifah. Ini pimpinan tertinggi. Tidur di bawah pohon kurma. Gak ada pas pampres. Tak ada pengawal. Tidur aja Umar. Sehingga di momen itu, apa kata duta besar Persia tadi? Hakamta, fa'adalta, fa'aminta, fanimta. Kau memerintah, kau berbuat adil. Karena adil kau merasa aman. Karena kau merasa aman, kau bisa tidur dimanapun. Sekarang kenapa orang dipenuhi ketakutan? Karena tahu dia dalam dirinya banyak yang membuat orang tak senang sama dia. Kalau ada orang apa? Gak perlu takut. Jadi inilah Bapak Ibu rahimakumullah, rasa aman dan takut. Mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan pada kita. Dan kuncinya adalah kita menatap pergantian tahun depan makin banyak ketakutan yang diproduksi. Kuncinya apa? Supaya hidup tidak tergadaikan kualitasnya. Maka makinlah kuatkan hubungan kita dengan Allah. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Yang enggak ketakutan, yang enggak banyak berkeluh kesah, hanyalah orang yang salat. Salat simbol intimnya hubungan hamba dengan Tuhannya. Ketika salat senantiasa kita jaga, kita laksanakan secara berkesinambungan, Allah curahkan rasa aman dalam hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berikan kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab sebelum saya tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.